Hei, kamu yang sedang merokok, tahukah kau akibatnya? Serangan jantung, kanker, impotensi, dan penyakit yang lainnya. Merokok bisa membunuhmu, merokok membunuhmu. Stop, stop, merokok, sayangilah dirimu dan orang di sekitarmu. Stop, stop, merokok, ciptakan generasi muda bebas rokok, membuat Indonesia lebih sehat. Stop, stop, merokok. Stop, stop, merokok. Stop, stop, merokok. Ingatan pemerintah, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lengayang, Bapak Sumi Eldo SST. Yang terhormat Kepala Puskesmas UPT Puskes Tambang Ibu Elsa Sumitra SKM beserta staf Puskesmas Tambang. Yang terhormat tim penggerak perkata nagari, tokoh masyarakat, dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke sini tanggal 24 September 2020 dalam rangka pertemuan lokal karya mini lintas sektor sekaligus penyalanan reakreditasi UPT Puskesmas Tambang. Selawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk hikmahnya acara hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Misi UPT Puskesmas Tambang. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai dari ketukan keempat. 1, 2, 3. Indonesia Hiduplah
tempat kita kerja. Di sini bukan tempat hura-hura. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang cerdas. Di sini bukan tempat orang malas, tempatnya para pekerja cerdas. Di sini bukan tempat orang manja, semangat kerja. Banyak idenya. Kerja, ayo kita kerja, 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 kita pasti bisa. Di sini tempat kita kerja. Puskesmas milik kita semua. Marilah kita jaga mutu pelayanannya menuju akreditasi. Di sini ada dokter dan perawat dan juga tenaga lainnya. Di sini mari kita bergandengan demi puskesmas akreditasi. Kerja, kerja, ayo kita kerja, kerja, kerja demi paripurna. Visi Puskesmas dengan pelayanan prima menuju masyarakat Lengayang sehat mandiri. Misi memberikan pelayanan secara prima, meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan, meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan peran serta aktif masyarakat terhadap kesehatan. Sektor Puskesmas Kambang. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Busur Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kaduk, Ibu Vera Kornita beserta rombongan. Kemudian yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, hadir Pak dan Ramil atau yang mewakili, Pak Kepala KUA atau yang mewakili, seluruh kepala UPT, baik dinas ya, maupun sekolah yang ada di Kecamatan Lengayang, kepala SMA di wilayah kerja Puskesmas Kambang, ibu-ibu bidan, ya, kemudian teristimewa kepala atau pimpinan Puskesmas Kambang beserta jajaran, ibu-ibu dokter, Pak Wali Negari, kepala kampung, dan seluruh kita yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Dilakukan di seluruh Puskesmas. Nah, pada tahun 2016 kalau tidak salah, seluruh Puskesmas di Pesisir Selatan ya secara bertahap yang melakukan akreditasi. Nah, hari ini Puskesmas Kambang, saya ingat dulu Puskesmas kita yang pertama di Pesisir Selatan yang dia akreditasi. Nah, sudah 3 tahun, ya, artinya perlu reakreditasi. Ini tentu tujuannya adalah untuk bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat, ya, khususnya Lengayang ini bisa berkesinambungan. Kita tahu Puskesmas kita tidak hanya melayani masyarakat Lengayang, ya, kecamatan tetangga kita juga ya banyak yang berobat ke sini, ya. Artinya kita memang peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini patut ya tentu kita terus tingkatkan dan secara berkesinambungan. Nah, hari ini kita Lokmin ya, Loka Karya Mini lintas sektor, artinya seluruh kita yang hadir, wali negari, kepala sekolah,
mari kita dukung bersama layanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas kita ini. Seperti lagu Mars tadi ya, sedikit saya ini, kita mari bersama-sama rasa memiliki Puskesmas ini, bahwa Puskesmas ini adalah milik kita bersama dan patut kita dukung, kita pelihara ya, sehingga memang pelayanan kepada masyarakat ya untuk kesehatan ini hari ke hari tetap meningkat. Kambang oke. Akreditasi Puskesmas Kambang paripurna. Bisa ya? Puskesmas Kambang oke. Akreditasi Puskesmas Kambang paripurna. Terima kasih. Paripurna ya tahu. Wali. PT Puskesmas Kambang kepada Ibu Elsa Sumitra SKM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, kebahagiaan, kesempatan menghirup oksigen secara gratis, dan terutama sekali adalah nikmat beragama Islam untuk kita semua. Kemudian berselawat kita juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita niatkan supaya kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon hormat Pak Camat Kecamatan Lingayang yang sudah luar biasa memberikan support dan semangat untuk kita semua. Saya tahu beliau apapun kegiatan puskesmas beliau selalu mensupport. Jadi ini jadikan sebagai penyemangat untuk menjadikan puskesmas kita menjadi puskesmas yang terdepan. Kita adopsi moto Semen Padang. Kita sudah melakukannya sebelum orang lain memikirkannya. Semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan yang di belakang. Baik, kemudian hormat Bapak dan Ramil yang sudah datang bersama kita, kemudian juga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid Yankes beserta rombongan, kemudian Bapak KUA dalam ini diwakili, kemudian juga ada Pak Kodik Pendidikan yang sudah luar biasa juga mensupport kegiatan puskesmas, kemudian Bapak Oli Nagarista Kecamatan Lingayang beserta perangkat Pak Oli Kampung, kemudian ada dari SMA 1 Lingayang, SMP 1 Lingayang, kemudian tokoh masyarakat kayak saya, dan terusnya kepada ada Pak Danton juga, Danton Dinas Kebakaran, dan teristimewa kepada seluruh staf undangan yang berbahagia. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sepatah dua kata-kata menyangkut pelaksanaan reagregasi Puskesmas Kambang yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April 2020 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Puskesmas ini adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan, di mana tugasnya adalah sebagai selain tempat memberikan pelayanan kesehatan, tentu saja sebagai pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk itu, sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan, kami memang dituntut untuk mampu memberikan pelayanan bermutu. Bermutu tidak saja mudah diakses oleh masyarakat, tetapi bagaimana pelayanan tersebut berkualitas dan menjamin keselamatan pasien. Itu adalah salah satu tujuan diadakannya akreditasi ini. Jadi kami memang dituntut Bapak Ibu semua supaya pelayanan yang kami berikan itu mengalami peningkatan, bermutu, kemudian juga menjamin keselamatan pasien. Negari, contohnya di dari Kambang Utara. Kambang Utara ini permasalahannya adalah masih rendahnya cakupan jamban, masih tingginya angka TB di wilayah Kambang Utara. Kemudian juga masih banyaknya kasus-kasus penyakit menular yang terjadi di Kambang Utara. Untuk masing-masing negara ini ada poin-poin permasalahan yang terjadi, dan tentunya kami harus menangkap harapan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat tersebut di wilayah tersebut, apa perlunya, apa yang mau kami lakukan supaya ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Hal ini percontohan kami adalah SMP 1 Lingayang dan SMA 1 Lingayang. Itu setiap hari Jumat yang kita namakan dengan Ladies Day atau Hari Perempuan. Mereka bisa berkonsultasi, bisa bercerita dengan kita, dan kalau ada permasalahan, dia datang ke puskesmas, itu akan kita prioritaskan dengan ruang pelayanan khusus, dengan tidak lagi mengenal antrian, dan dia tidak melalui jalur umum lagi. Dia bisa langsung ke puskesmas dengan waktu yang tidak ditentukan, jadi tidak lagi mengikuti jam pelayanan, tapi boleh dengan perjanjian. Itu istimewanya. Kemudian inovasi yang kedua Bapak Ibu semua,
ini ada namanya cekatan pagi, cek kesehatan pasien disabilitas. Ini adalah pilot projectnya adalah Nagari Kembang Barat. Kenapa kita melahirkan inovasi ini? Ternyata banyaknya orang cacat di Kecamatan Lengayang, 159 orang cacat, itu umumnya susah pergi ke tempat pelayanan kesehatan dan keluarga susah membawa ke tempat pelayanan kesehatan. Terutama orang-orang yang sebelumnya mengalami stroke. Ini kaitannya dengan PTM. Stroke dan hipertensi, DM, kemudian dia menjadi stroke, kemudian dengan DM-nya dia mengalami kecacatan, tentu saja dia akan sulit ke tempat kami. Keluarga pun sulit untuk membawanya ke rumah puskesmas. Inilah akhirnya lahir inovasi ini, di mana kami harus jemput bola ke lapangan. Maka kita memberikan inovasinya adalah cek kesehatan pasien disabilitas, bahwa setiap bulannya ada petugas kami yang berkunjung ke tempat orang cacat untuk memberikan layanan kesehatan. Bapak Ibu mengetahuinya. Tadi itu adalah sebagai media komunikasi kami juga, mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk mau membantu puskesmas sehingga nanti di bulan April 2020 ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya menuju paripurna. Mohon bantuannya Pak Ibu, saya setuju Pak Ibu semua. Baik, sama-sama kita jadikan puskesmas Kambang kita puskesmas terbaik, puskesmas yang membanggakan kita semua, tentunya dengan bantuan Bapak Ibu semua. Mungkin sebagai sambutan nanti akan dijelaskan tentang edukasinya oleh Bapak Ibu Kabid kami. Dari saya demikian, kalau salah jangka saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Kapus, ada banyak kekurangan di sana sini. Itulah dengan akreditasi kita bisa menyempurnakan kekurangan ini, sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan pelayanan sesuai dengan amanat dari Permenkes 46 tahun 2015 tersebut. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana pelayanan ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat tanpa menimbulkan masalah-masalah di belakang hari, sehingga mengurangi terhadap resiko yang akan ditimbulkan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Camat juga, bahwa angka HIV/AIDS di kecamatan kita ini cukup tinggi, ya. Dari 12 yang dirawat di M Jamil itu 7 orang berasal dari Kecamatan Lengayang. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, 20 dari Kabupaten Pesisir Selatan ini penderita HIV/AIDS, 7 dari Kampung Wako. Apa tidak miris kita dengan persoalan yang seperti itu? Dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan itu angka LGBT-nya itu yang tertinggi. Lengayang dengan Linggo Sari Baganti. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana masa depan anak-anak kita nantinya, ya. Nah, itu dia, Puskesmas Kambang sudah mulai melaksanakan inovasi-inovasi kegiatan, salah satunya itu PKPR remaja. Kawan-kawan kami dari Puskesmas datang kepada seluruh sekolah-sekolah. Itu juga berkat bantuan dari Bapak Ibu yang mengampu sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Lengayang. Kalau kehadiran kami tidak diterima, tentu apapun upaya yang kami lakukan itu tidak akan bisa sampai kepada anak-anak. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Kenapa? Masa depan anak-anak kita sudah sangat kita takutkan sekali. Angka LGBT itu Lengayang ini paling tinggi, Pak. Ya? Asal muasal penyebab HIV/AIDS itu yang tertingginya adalah dari LGBT. Ya? Hubungan seksual sesama jenis, yang homo itu, Pak. Ya? Itu yang paling tinggi. Kenapa? HIV itu nggak bisa ditularkan. Oh, kalau hanya sekedar berjabat tangan nggak masalah dengan orang HIV. Sekedar mencium pipi itu nggak ada masalah, ya. Cium bibir pun itu nggak masalah. Asal apa? Cairan tubuh kita dia itu nggak sampai. Tapi apa mungkin? Nah, itu dia.
Dia adalah melalui hubungan seksual yang paling ditakutkan, apalagi hubungan seksual yang abnormal, ya, dengan homoseksual, yang gay itu yang paling tertinggi angka HIV/AIDS. Saat dia pada satu orang menular, dia berhubungan dengan yang lain, tentu penularannya akan lebih banyak. Nah, menumbuhkan kesadaran itu yang sangat sulit. Kenapa? Sebagian besar mereka sudah terbuka bahwa dia ini adalah bencong, ya. Tapi masih banyak yang ditutupi di masyarakat kita. Ternyata dia adalah predatornya. Kalau yang sepantaran usia, dia nanti jadi predator kepada anak-anak kita, anak balita kita, anak prasekolah kita. Mau diapakan anak kita ini? Saat dia sudah terinfeksi HIV itu, jaraknya 25 tahun nanti baru dia bisa kita lihat dampaknya seperti apa. Nah, itu yang diupayakan oleh kawan-kawan kami dari Puskesmas. Nah, tujuan salah satu akreditasi itu dia meningkatkan mutu layanan, ya, terutama pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat. Bantuan Bapak Ibu sangat besar sekali artinya kepada kawan-kawan kami. Kenapa? Hampir 80% sebenarnya pelayanan Puskesmas itu adalah di luar gedung. Apalagi dengan menteri yang sekarang, Menteri Kesehatan sekarang, yang paling utama adalah promotif preventif. Bagaimana kita mempromosikan pelayanan-pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat itu bisa kita tingkatkan. Dari SPK itu yang terendah adalah merokok. Ya, mungkin bagi bapak ibu, bapak-bapak yang merokok itu tidak ada persoalan. Ternyata dari survei yang dilakukan hasil PISPK itu, kenapa kawan-kawan kami itu datang dari rumah ke rumah. Satu aja anggota keluarganya yang merokok itu sudah dikatakan tidak sehat. Jadi mungkin bapak-bapak di sini, bapak wali, bapak guru, pemuka masyarakat, bapak yang merokok, berarti keluarga bapak sudah dikatakan tidak sehat. Jadi jangan menyangka ekonomi kita yang sudah bagus, oh otomatis kondisi kesehatan kita sudah sehat. Belum tentu. Kenapa? Ada satu anggota keluarganya yang merokok, berarti indeks keluarganya itu tidak sehat. Nah, jadi peran serta Bapak Ibu yang kami undang pada saat ini, bagaimana hal ini bisa kita tingkatkan sehingga kawan kami bisa berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan program-program yang sudah kami tetapkan. Semua pelayanan yang ada di Puskesmas itu semua masyarakat merasakannya. Salah satunya itu dia. Bagaimana Puskesmas yang jemput bola? Bagaimana Puskesmas bisa mendekatkan akses? Walaupun mungkin sudah ada pustu, poskesri, bidan praktek swasta, dokter praktek swasta, tapi kami yakin belum semua masyarakatnya mengakses pelayanan kita. Kita yang sakit, yang mati karena menderita penyakit. Walaupun penyakit itu, kalau dulu paradigmanya itu meninggal itu karena apa? Penyakit infeksi, karena TBC. Puskesmas itu sudah dinyatakan akreditasi, berarti Bapak Ibu yakin bahwa pelayanan itu sesuai standar. Kapan-kapan. Kenapa? Ada hukum, ada apa yang akan dilanggar oleh kawan-kawan kami. Ada standar yang dilanggar. Nanti akan ada dampak di sekitar Puskesmas, wilayah kerja Puskesmas sudah betul-betul mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. Itu buktinya. Kenapa? Yang menilai itu bukan unsur dari kesehatan, Pak. Yang unsur dari kita. Sehingga apa? Dia memotret betul-betul. Dia menanyakan betul-betul. Termasuk Bapak Ibu nanti akan dipanggil. Sampaikan informasi yang sudah kawan-kawan kami berikan. Nah, itu kan menambah informasi. Halo, hai Lu. Hai Lu. Hai. Itu kita aku dari anak.
Ini yang perlu kita ingat kepada diri kita masing-masing, Bapak. Kalau dulu hukum merokok itu makruh, sekarang merasa haram, diharamkan oleh Majelis Ulama Republik Indonesia. Karena pada dulu dampaknya hanya sedikit, kalau sekarang bertambah banyak dampaknya, bertambah banyak penyakit yang hinggap pada mereka, maka diputuskanlah di dalam musyawarah MUI Republik Indonesia, yaitu menjadi haram. Ini sungguh luar biasa. Saya pernah mengikuti suatu acara di Kota Pariaman, Bapak dan Ibu. Kami utusan dari pesisir selatan. Ada Pak Armen pada itu menyampaikan bahwa di Kota Pariaman ini katanya sudah nomor 2 di Sumatera Barat. Maka di situ dibikinlah peraturan bupati tentang itu. Makanya sekarang kita juga berharap hendaknya Bapak Ibu ada payung hukumnya untuk petugas-petugas kita. Tadi dinyatakan bahwa Kecamatan Linggo Sariuganti, Kecamatan Lengayang itu nomor berapa? Tentang merokok? 1. HIP nomor 2. Bayangkan Bapak dan Ibu, padahal Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penyakit ini, yaitu semasa umatnya Nabi Lut alaihissalam, betapa Allah memurkai mereka, betapa Allah memberikan laknat, memberikan kutuk kepada mereka yang tidak patuh kepada Rasulnya, yaitu Nabi Lut alaihissalam, sehingga bumi itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ibda binafsi, mulai dari kita. Tapi yang susahnya ini Bapak dan Ibu, orang tua melarang anaknya merokok, orang tua merokok. Orang tua melarang anaknya judi, dia judi. Jangan ditiru nak, dia lah Pak ya. Jangan nyesel nak, dia lah Pak ya nyesel. Ayo seperti itu melarang anak, konyol jadinya Bapak dulu. Ini untuk kesehatan, untuk kemaslahatan umat, sehingga umat ini menjadi umat yang sehat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sekali lagi saya katakan, mari kita dukung kita. Kita dukung Pak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh, pokoknya dari masing-masing kampung. Dokter kepada staf puskesmas dan bidan desa untuk penanganan COVID-19. Lanjut ke situ Bu Yul. Tuh. Lanjut ke sebelah sana. Ya, di tanda tangan semua. Bu dokter, lihat sini dong. COVID-19, tolong berdiri Bapak Ibu. Pengalaman komitmen untuk Ibu yang belum tentunya kami mengharapkan dukungan dari semua kegiatan akreditasi Puskesmas Kambang. Ini bertujuan bagaimana kami terus meningkatkan mutu pelayanan sehingga pelayanan kami berikan itu bisa bermutu, kemudian juga mengurangi tingkat keluhan ataupun kritikan ataupun juga keluhan dari masyarakat, dan terutama sekali adalah bagaimana puskesmas kami menjadi lebih baik lagi dan peningkatan mutu ini berjalan terus menerus. Harapan kami ke depannya bagaimana pelayanan di Puskesmas Kambang ini menjadi kebanggaan kita semua, sehingga ke depannya menjadikan Puskesmas kami adalah puskesmas terbaik dan akreditasi kami bisa kami dapatkan menjadi terbaik. Ini demikian saja. Dengan TV oke. Kami semoga akreditasi Puskesmas Kambang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan mohon dukungan dari semua pihak, terutama tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Langgeng. Gengayang TV, oke. Mudah-mudahan dengan akreditasi Puskesmas Kambang, pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan dan berkesinambungan. Gengayang TV, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau izin pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memimpin doa di sini. Dalam dimana mengembangkan acara pertemuan antara lintas sektor Puskesmas Kambang dalam berakreditasi. Dan sebelumnya kalau ada salah dan kurangnya itu bersalah saya sendiri, karena kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dunya fitna ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin ya ali wa akhir. Allahumma ya Allah Tuhan kami dengan mengucapkan puji dan syukur
syukur kehadiranmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemeliharaan alam semesta, segala puji atas karunia dan rahmat serta nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagungan-Mu dan segala puji atas kemuliaan dan keagungan-Mu. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan forum yang berfungsi mengurai pikir untuk memberikan sumbangsih terbaik kami bagi masyarakat ini karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahlah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Rabbana, bukalah pikiran kami, lumpuhkanlah lidah kami, dan berikanlah kami ide-ide cemerlang untuk membangun masyarakat yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Karena itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalaninya dengan baik untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Ta'ala, jadikanlah kami semua yang ada di sini masyarakat yang memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tetap kekuatan, keikhlasan, yang bimbinglah. Ya Allah, hanya bimbinglah untuk menjalankan amanah sebagai hamba-Mu ya Allah, yang bekerja dan berkarya dengan pengabdian hanya kepadamu semata. Ya Allah, yang Maha mengetahui yang baik, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami segala dan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami seluruh dan pemberian-Mu. Rabbi sallallahu wa sallam wa uqadani misalnya qawmi. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, berlancarkanlah hidupku serta mudahkanlah urusan. Allahumma arifna haqqa wa tiba'ah wa anwa batila wa rizukna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan cinta kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya.